Tema kita malam ini, tetanggamu surgamu. Pertama, makna tetangga. Dulu rumah orang, dari mulai rumah orang Aceh sampai rumah orang Minangkabau, menyeberang kita ke Kalimantan, sampai rumah orang Makassar, itu bertangga. Rumah kayu bertangga. Begitu turun tangga, langsung ketemu orang, ketemu rumah orang. Itulah dia tetangga. Jadi, alhamdulillah, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya tengok rumah kayu di Palembang, saya tengok rumah kayu baru pulang dari Majene. Sepanjang jalan itu kami dari Sulawesi Barat sampailah ke Pinrang, rumah kayu bertangga. Turun dari tangga, ketemu orang, ketemu rumah orang. Itulah dia tetangga kita. Menunjukkan saking dekatnya hubungan. Dalam bahasa Indonesianya tetangga. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan jarun atau jiranun. Diambil dari kata jiwar. Jiwar artinya samping. Orang samping saya, sisi saya, jiwar itu adalah jar saya. Dia adalah jiran saya. Jadi jiran itu bahasa Arab. Orang kita selalu menyandingkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Jiran tetangga. Jiran bahasa Arab, tetangga bahasa Indonesia. Maknanya sama. Secara bahasa artinya orang yang dekat. Orang yang di ujung tangga. Orang yang ketemu ketika turun dari tangga. Orang yang berada di samping kita. Setelah jelas bahwa dia adalah orang yang dekat dengan kita, jarak berapa rumah tetangga kita itu? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, itu tetangga kita. Ini ijtihad ulama, tidak ada disebutkan dalam hadis. Dalam hadis hanya disebut dekat. Sedekat apa? Seberapa meter? Sebatas mana jauh batasnya? Jadi, ulama berijtihad karena tidak disebutkan dalam Al-Quran batasannya. Jadi batasannya itu salah satu ulama berpendapat, Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ini semuanya tetangga kita. Di antara tetangga ini, ada lagi klasifikasinya. Tetangga ring 1, tetangga ring 2. Maka dalam surat An-Nisa, ayat 36. Wal jari zil qurba wal jaril junubi. Jar, tetangga. Zil qurba, yang ada hubungan kerabat. Tetangga punya hubungan kerabat. Ayahnya dengan ayah dia, adik-beradik, berarti satu kakek. Kita menyebutnya sepupu. Kakek kita dengan kakek dia, saudara kandung. Kita menyebutnya dua pupu. Masih ada hubungan darah, karena sebab kakek saudara, ayah saudara. Ini ring yang pertama. Wal jari dzil qurba. Tetangga yang ada hubungan kerabat. Yang kedua, wal jaril junubi. Hanya sekedar tetangga, tapi tidak ada hubungan kerabat. Ini ring 2. Jadi sekarang banyak orang salah prioritas. Kalau datang undangan pernikahan 5 surat undangan, 10 surat undangan. Maka semestinya seleksi kita yang paling dekat dulu. Wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang dekat tapi tidak ada hubungan kerabat. Tetangga yang jaraknya 40, 40, 40, 40. Itu dulu kita datangi. Karena kalau kita mati, mereka ini dulu yang akan mengurus jenazah kita. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dibuat 10 klasifikasi. Yang pertama, pejabat level provinsi, level nasional. Kedua, level kabupaten kota. Ketiga, level kecamatan. Keempat, level kelurahan, desa. Kelima, level RT RW. Keenam, orang kaya, sangat kaya, fakir miskin. Jadi standar kita sudah rusak. Malam ini kita mau mengkaji bagaimana dasarnya dalam ajaran agama kita. Dasar utama bukan karena jabatan. Dasar utama bukan karena kekuasaan. Dasar pertama bukan karena kemasyhuran.
Bukan karena harta banyak orang kaya, tapi standarnya adalah karena kedekatan. Setelah kita bahas maknanya, levelnya, lalu kemudian pembahasan berikutnya adalah apa saja yang dikatakan Nabi Muhammad SAW tentang tetangga ini. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga dengan suara musik yang berdentam-dentum, anaknya baru lahir. Suara kasar, caci maki, sumpah serapah. Menyakiti dengan tatapan mata, menyakiti dengan mengganggu keluarganya, dan menyakiti dengan tanaman. Ini tanah saya, betul, tapi daunnya dihembus angin. Menyakiti dengan memelihara binatang. Ini anjing saya, ini kucing saya, betul, tapi baunya, taiknya lepas pula. Ini sapi saya, ini kambing saya, memang betul, tapi tak ditambat, berjalan di halaman rumahnya, terberak dia di situ. Hal-hal kecil sepele tapi merusak hubungan. Coba lihat, coba tengok. Iman kepada Allah, iman kepada akhirat dikaitkan dengan tetangga. Man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Iman itu di hati, tak nampak, tak kelihatan. Menyakiti tetangga itu kelihatan. Bagaimana cara mengukur yang tidak kelihatan? Lihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan yang kelihatan. Oh, dia itu orang yang beriman, imannya kepada Allah kuat. Dia yakin pada hari kiamat. Apa standarnya? Mana ada alat pengukur iman? Mana tahu kita apa yang ada dalam hati orang? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di dalam. Bagaimana cara mengukur yang tak kelihatan, yang tak nampak, yang tak bisa ditangkap dengan panca indera? Cara mengukurnya, lihatlah dengan yang kelihatan. Salah satu yang kelihatan itu adalah bagaimana sikapnya kepada tetangga. Bukti orang beriman, fala yu'zi jarahu, jangan sampai menyakiti tetangga. Dari mulai lisan kata-kata sampai tangan. Al-muslim, siapa itu muslim? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisanihi, dari lisannya, wayadih, dan tangannya. Tangan menggeser sempadan batas. Ini tanah saya, ini tanah kamu. Belum sempat membuat parit, pagar belum sempat dibuat. Menurut keputusan BPN, Badan Pertanahan Nasional, titik koordinat inilah batasnya. Malam-malam diambil tiang, digeser tiang pancang. Maka kata Nabi, orang yang menggeser sempadan tiang pancang batas tanah, tuwiqa. Lehernya akan dililit sab'i aradin, 7 lapis tanah. Padahal yang digesernya itu hanya qaida shibrin, sejengkal. Siapa yang menggeser batas tanah sejengkal, ini dia batasnya di sini, digesernya sejengkal, tuwiqa, maka akan dililitkan yang sejengkal ini, diteruskan ke bawah, tebalnya 7 lapis tanah, tuwiqa, dililitkan ke lehernya min sab'i aradin. Begitulah bertetangga kebun, bertetangga rumah, bertetangga, berjiran, betapa kita menjaga semuanya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang bertetangga, kalau meninggal tetangganya, tetangganya ini mewarisi hartanya. Sampai sedekat itu. Ketika pertama kali pindah ke Madinah, orang hidup bertetangga, meninggal tetangganya, maka kata Nabi, jagalah tetangga kalian, berbuat baiklah pada tetangga, karena kalau tetanggamu itu nanti mati, kau masuk dalam ahli warisnya. Sekarang kenapa ada tetangga tidak dapat ahli waris? Meninggal tetangga kita, kita tak dapat setelah turun ayat waris. Jadi proses turunnya ayat warisan itu di Madinah. Sebelum turun ayat warisan, orang bertetangga, yatawarasuna, saling mewarisi. Meninggal si A, diwarisi si B. Meninggal si B, diwarisi si A.
Sampai akhirnya turun ayat warisan, ditetapkanlah pewaris. Ayah, ibu, anak, abang, kakak, adik, istri, cucu. Tetangga tidak masuk lagi. Mansukh hukumnya. Mansukh terhapus dengan ayat-ayat yang terkait dengan ayat mawaris. Yang disebut dengan ilmu khusus bernama ilmu faraid. Sebegitu dekatnya orang bertetangga dalam ajaran Islam. Berikutnya, apa kata Nabi SAW? Tidak diakui iman seseorang man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Tetangga takut pergi keluar kota, pagar besinya hilang, kuncinya dipukul, rumahnya diintip, bininya diganggu, anaknya la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak aman tetangganya dari kejahatannya. Sudahlah menolong, tidak, malah mengganggu, merusak. Akhirnya tak tahan tetangga tuh. Lama-lama dijualnya rumah itu, pindah dia ke tempat lain. Oh, ini bukan orang beriman. Agama Islam ini agama yang menyatakan iman kepada yang tak nampak. Antu'mina billah, Allah tak nampak. Wa malaikatihi, malaikat tak nampak. Wa kutubihi, Zabur, Taurat, Injil tak nampak. Wa rusulihi, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa tak nampak. Wal yaumil akhir, hari kiamat belum nampak. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik, takdir buruk yang tertulis di Lauhil Mahfuz tak nampak. Tapi yang tak nampak ini diukur berdasarkan yang tampak. Yang tampak itu apa? Buka mata, buka jendela, yang pertama kali nampak tetangga. Tetanggamu itulah standar imanmu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada dirimu sendiri. Kalau makanan nasi uduk ini enak di lehermu, kau ingin orang yang kau buka jendela, kau turun tangga, dia pertama kau jumpa, dia juga merasakan yang sama seperti yang lewat di tenggorokannya. Kalau kau rasa cendol ini enak di mulutmu, santannya, gula merahnya, manisnya, maka kau juga ingin yang enak itu lewat juga di mulut tetanggamu. Kalau belum sampai ke tingkat itu, la yu'minu, kamu belum beriman. Lebih tegas lagi apa kata Nabi? Laisa bil mu'min, tidak diakui keimanannya. Siapa itu yang tidak diakui keimanannya? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Pergi umroh setahun berkali-kali. Pak Haji ke Makkah berkali-kali. Tembok rumah tinggi tak terdengar suara ratapan anak yatim fakir miskin. Diketuk pintu, Assalamualaikum, yang keluar anjing herder. Berimankah dia? Kata Nabi, laisa bil mu'min, tak beriman. Siapa dia? Yabitu syab'anan, perutnya kenyang, hidupnya tenang, lenang, kenyang, tenang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Ketika seorang ulama pergi bersama rombongan melaksanakan ibadah haji, sampai di tengah perjalanan tercium bau harum semerbak wangi. Didekati, ternyata orang sedang memasak. Boleh kami minta makananmu? Kata yang memasak, halal bagi kami, haram bagi Tuhan. Kenapa begitu? Karena ini bangkai tikus. Kenapa kalian makan bangkai tikus? Haram. Tak ada makanan daripada mati. Bagi kami halal karena darurat, tak boleh pilih mati. Tapi bagi Tuhan haram karena kalian tak darurat. Apa yang mereka lakukan? Karena ini bukan haji yang pertama. Kalau haji yang pertama, lanjutkan haji. Ini haji yang kedua, sunat. Yang berangkat haji pertama, lanjutkan. Yang haji yang kedua, kita kasihkan duit berangkat haji kita ini ke fakir miskin ini, pulang kita.
Lebih utama lagi membantu orang susah daripada melaksanakan haji untuk kedua, yang ketiga. Betapa egoisnya kita. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk ke surga jangan dari satu pintu saja. Pintu ke surga bukan cuma haji. Pintu ke surga adalah menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus yang ada di pelupuk mata. Assalamualaikum warahmatullahi, rumah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, rumah kiri. Bertetangga di rumah, bertetangga di masjid, bertetangga di kantor, bertetangga di tempat bekerja. Tak mau tahu. Apa kata Nabi SAW? Orang yang tidak mau tahu, man lam yahtam bi amril muslimin. Siapa yang tidak peduli kepada urusan saudaranya, laisa minhum. Maka dia tidak diakui sebagai seorang muslim. Karena cuek, karena tidak mau tahu, karena tidak mencari tahu. Tolong setelah mengaji ini, cari tahu tetangga 40 ke belakang, 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Berapa yang anak yatim, berapa yang fakir miskin, berapa yang janda tua, berapa yang tak makan, berapa yang uang sekolahnya belum terbayarkan. Kita ditanya, dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak meminta karena dia menjaga harkat martabat dirinya. Karena mereka yang susah ini terbagi dua. Yang pertama, fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam harta kamu, di dalam slip gaji kamu, di dalam kantong kamu, ada milik tetanggamu. Tetangga ini terbagi dua. Yang pertama, lisaili, meminta dia. Tolong kasih beras pak, anak saya belum makan. Ada satu lagi, wal mahrum. Dia tak minta. Ditahankannya berlapar-lapar di rumah, puasa sunat, minum air putih, sampai dapat rezeki, hidupnya bersambung. Selama dia susah itu, apa yang terjadi pada kita? Bagaimana kalau dia mati kelaparan? Makanya dulu mereka sholat ke masjid, begitu selesai sholat ke masjid, Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, si fulan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, kemana si fulan? Datang ke rumahnya. Sekarang kita satu masjid, satu ustadz, satu imam, satu nabi, satu kiblat, satu Allah. Tapi tak pernah mau tahu siapa yang ada di samping kita. Datang ke masjid, sholat, dengar pengajian, zikir, baca Quran, selesai, pulang. Tak kenal sama orang, la salam wala kalam. Bagaimana supaya kenal antara ibu-ibu dekat rumah saya ini? Maka dibuatkanlah pengajian sore habis Jumat Asar. Pekan pertama kajian fikih. Pekan kedua hadis bersama Ustadz Abdul Somad. Pekan ketiga akidah. Pekan keempat akhlak. Dihadirkan alumni-alumni Al-Azhar Kairo. Ada namanya Ustadz Dr. Hanafi. Ada namanya Ustadz Dr. Zul Ikrami. Ada namanya Al-Mukarram Ustadz Al-Nafdinar. Didatangkan. Khawatir tetangga tidak mau mengaji karena malu tidak bayar iuran. Tidak dikutip iuran. Sudah berjalan sejak ditempati Ma'had Az-Zahra ini 2021, 1 Juni. Sampai sekarang sudah Agustus 2023. Tidak ada iuran. Karena khawatir malu nggak datang karena iuran. Oh kalau gitu nggak ada iuran, nggak ada air putihnya, nggak ada snacknya. Ada. Berjalan sampai sekarang. Dari mana datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Allah bukakan pintu rezeki. Malu datang pengajian ibu-ibu. Kenapa ibu nggak datang? Malu, jilbabnya belum lunas. Tidak punya seragam. Nggak usah pakai seragam. Ibu-ibu yang mau pakai seragam silakan. Yang nggak mau pakai seragam, nggak usah. Yang penting ngaji, datang silaturahim. Ibu Anu mana? Kenapa nggak datang? Sakit dia Pak Ustadz. Jenguk. Ibu Anu kenapa? Meninggal dia Pak Ustadz. Doakan. Antar ke kuburnya. Sore baca Yasin. Habis baca Yasin, tahtim, tahlil, zikir. Habis itu tausiah Ustadz. Habis itu tanya jawab. Selesai. Ketemu. Silaturahim.
Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Bapak-bapaknya bagaimana? Jangan ketemu dengan bapak-bapak di meja gaple, ketemu di pos kamling, baik, tak salah, tapi perbuatan yang dilakukan, alangkah indahnya ketemunya di masjid. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja, itu tetangga. Dia sendiri tak kenal dengan tetangganya. Datanglah ke jalan Kamboja. Saya setiap subuh Rabu, sepanjang jalan Kamboja, 1,6 km dari Subrantas masuk ke dalam, sudah berjalan, masuk tahun kedua. Musola dekat rumah Al-Muhajirin, masjid, musola. Ada 4 di sepanjang jalan ini. 4 saya isi. Supaya apa? Supaya datang tetangga, mungkin dia tua, mungkin dia sakit, mungkin dia tak bisa jalan jauh, mungkin dia tak bisa naik motor, mungkin dia tak bisa naik sepeda, dia mau jalan, saya yang datang ke situ. Jadi tak ada alasan untuk tak jumpa tetangga. Apa yang mau ditanyakan? Tulis di kertas. Silakan, bebas. Kalau malu, kalau segan. Jadi sepanjang jalan ini tetangga jumpa dengan saya sebulan 4 subuh. Ditambah petang Jumat, 5 kali berjumpa. Silakan datang. Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau dikeluhkan? Untuk apalah Ustaz ceritakan ini? Saya tak mau cerita ayat, hadis. Ustaznya sendiri berkurung dalam rumah, dalam mobil, lewat kacanya hitam, tak pernah nampak kami. Berarti kalau ada orang ngomong begitu, tak pernah datang pengajian. Kalau dia datang pengajian, jumpa. Dapat hewan kurban, potongkan, masukkan ke plastik, bagikan tetangga keliling. Sesuai kemampuan lah. Yang tak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah yang bisa dilakukan. Dibuat sekolah. Jangan sampai terlalu tinggi bayarannya. Saya pesankan kepada ustazah, coba survei berapa uang sekolah sana sini. Sekian. Jangan buat. Jangan kutip uang bangunan, uang itu, uang ini mempersulit orang. Buka TK, buka SD, buka SMP. SMP ada yang boarding, ada yang non-boarding. Saya kan dekat rumah sini tak perlu boarding. Tak usah boarding. Setor hafalan Quran tetap ada. Dari mulai yang kecil. Anak-anak mengaji. Buatkan ngaji anak-anak. Sudah berjalan tahun ketiga. Anak-anak mengaji. Untuk apa ini? Supaya tetangga dapat menikmatinya. Oh, kami setiap hari Selasa malam Rabu ngaji dengan Ustaz Somad. Kalian? Tak ada pernah kami jumpa dengan Ustaz tuh. Ustaz tuh yang dipentingkannya orang Pontianak, orang Sulawesi, orang Jakarta, orang dekat rumah dia, tak ada. Apalah gunanya pengajian kita malam ini? Omong doang. Hanya untuk orang lain, diri sendiri tak mengamalkan. Inilah maka saya ceritakan. Supaya apa? Supaya saya yang menyampaikan pun yakin dengan yang saya sampaikan. Karena saya mengamalkannya. Lalu kemudian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan kita dengan tetangga ini sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mati tetangga itu, maka kita memandikannya, mengkapankannya, menyolatkannya, menguburkannya, mengantarnya ke liang lahat. Man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tusalla alaiha, ikut solat jenazah, lahu qirat, dia 1 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menyaksikan jenazah, hatta tudfana, sampai ke pemakamannya, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah. 2 qirat itu apa? Kata Nabi, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Sampai mati. Bertetangga ini hubungan kita putusnya 2. Pertama, dia mati. Yang kedua, kita mati. Dan setelah mati itu pun hubungan tetap tak putus. Kalau teringat, bacakan Al-Fatihah. Ziarah ke kuburnya. Doakan dia. Nasihat menasehati sesama tetangga. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kenapa kau tak ke masjid? Kenapa tak datang wirid Yasin? Apa yang terjadi? Ada penyakit,
Idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungi. Idza mata, kalau dia mati, fa'atbi'hu, iringi jenazahnya. Doakan dia. Lahir anaknya, dianjurkan kita memotong kambing. Untuk apa? Mengundang tetangga. Ini yang diundang orang-orang jauh. Nggak, tetangga kita diundang makan bersama. Idul Fitri, dibuatkan acara halal bihalal. Supaya apa? Supaya ada pertemuan-pertemuan. Pertemuan malam Jumat, pertemuan subuh Rabu, pertemuan petang Jumat, pertemuan anak akikah, mendoakan barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dikaruniakan Allah, wa syakartal wahib, kau menjadi orang yang bersyukur pada Allah, wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu, kau dapat anak yang berbakti dan anakmu ini sampai usia dewasa. Menikah anaknya, datang kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Sakit dia, kita jenguk. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya Syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, engkau maha mencukupkan. Ya Mu'afi, engkau maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami. Mati dia, kita ziarah ke kuburnya. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Datang kita ke keluarganya, takziah. Kedatangan kami ini tak dapat menghidupkan yang mati, mengembalikan yang hilang. Tapi paling tidak menjadi setawar sedingin. Menjadi pelipur lara, menyiram air dingin ke hati yang kering kerontang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bapak, ibu sayang. Tapi ada yang lebih sayang lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang beriman kalau datang musibah, qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ikut berbela sungkawa. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Meninggal tetangga kita, bawakan air minum, buatkan makanan. Karena orang meninggal ini sudah menyibukkan mereka, tak sempat dia memasak. Buatkan teh manis besar, kasih es batu, antarkan. Buatkan sarapan, buatkan makan, antarkan. Kami tahu kau susah hati, tak sempat. Ini, tak sanggup memasak, belikan air, kotak, galon, serahkan. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, li'annahu yusriluhu. Jadi kalau ada orang komplain, kenapa orang mati kalian makan-makan? Ini bukan makan-makan bahagia. Makan-makan menolong orang susah, tak sempat dia masak. Perutnya lapar, maka kita kasih dia makan. Iya, tapi kalian makan harta anak yatim. Mana ada orang makan harta anak yatim? Dari dulu kita udah ada tradisi. Di depan rumah tuh dibuatkan baskom. Baskomnya ditutup kain. Yang bawa duit, dimasukkannya duit ke dalam, biar jangan ketahuan berapa duit dia kasih. Yang bawa beras, dimasukkannya berapa kaleng susu ke dalam. Maka di dalam bercampur beras tuh sama duit. Berasnya dimasak. Tukang masaknya siapa? Tetangga di belakang. Beli ikannya, beli sardennya, beli ayamnya, itulah duit itu dipakai. Begitu ajaran dari zaman dulu sampai sekarang. Kombinasi antara agama dengan local wisdom. Zaman dulu orang buat rumah, itu tidak membawa tukang. Saya masih kecil, masih mengingat bagaimana bersama tetangga keliling ikut mencacakkan tiang rumah, kata orang Melayu. Menegakkan tiang rumah, ada yang bawa pisang, ada yang bawa teh, ada. Jadi orang merasa memiliki. Itu rumah kau itu dulu, aku yang menegakkan tiangnya. Orang sekarang dia panggil arsitek, dia panggil tukang, tak mau tahu lah salam wala kalam. Tak ada rasa memiliki. Tak ada rasa persaudaraan. Makanya kalau momen-momen pertemuan yang ada itu, yang dikatakan sebagian orang sebagai perbuatan bid'ah, karena terjebak pada sampulnya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahlilan, yasinan, itu hanya casingnya saja. Isinya momen pertemuan. Jadi banyak orang terjebak pada nama. Namanya ini, yuk robah aja namanya. Namanya apa? Silaturahim. Sama macam orang tak mau makan ikan. Kasih dia ikan, saya tak mau makan ikan. Tuan rumah ini cerdas, dibawanya ikan itu ke dapur, di blendernya, dicampurnya tepung, kasihnya bawang, digorengnya pakai telur, habis itu disiramkannya kuah cuko, diminum, dimakan, sedap ini. Itulah ikan yang kau tak mau tadi. Makan ikan tak mau.
Makan pempek habis 3 piring. Ikan juga lah itu namanya, ikan yang diolah. Jadi pertemuan kita itu daripada ngobrol tak tentu arah, ngalor ngidul, bagus kita duduk membaca Yasin. Kenapa bid'ah pula? Apa salahnya orang baca Quran? Yasin itu bagian dari Quran. Habis itu kata sambutan, ngobrol apa kabar, say hello, kenal lah, terjalin lah semuanya. Jadi kalau ini kita laksanakan, maka insya Allah sholat berjamaah, pengajian, bertatap muka. Jadi semakin canggih alat komunikasi. Zaman dulu di kampung gelap tak ada listrik, tapi orang kenal. Sekarang terang benderang orang tak kenal. Kenapa? Karena tak ada pertemuan, tak ada perjumpaan. Berjumpa di medsos lain waktu jumpa aslinya. Di medsos muda betul, pas asli tua. Tak sama bentuknya. Karena medsos tidak bisa mewakili kehidupan yang nyata. Bahwa kita berhubungan melalui alat komunikasi, melalui grup WhatsApp, oke, tidak salah. Tapi jangan tinggalkan yang offline. Jangan hanya terpaku kepada online. Maka pertemuan, persahabatan, sampai puncaknya kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Bagaimana kalau tetangga kita itu tak Islam? Dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah, ditulis oleh Abu Amr al-Misri. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Semua Ada Saatnya. Seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kota Basrah, Irak. Dia sakit, tak keluar-keluar rumah. Datang tetangganya menjenguk. Tetangganya ini tak Islam. Kata tetangganya, mana Hasan Al-Basri? Dia di kamar. Masuk tetangganya itu ke kamar. Ditengoknya di kamar itu ada baskom menampung air dari atas. Rumah tetangganya ini di atas. Hasan Basri, ya. Itu apa itu yang di atas itu? Bocor, kata Imam Hasan Al-Basri. Bocor apa? Tak tahu, ku tampung airnya. Sudah berapa lama kau menampung air ini? Sudah isyrina sana, 20 tahun sudah aku menampung air. Kata tetangganya, itu WC ku itu Hasan Basri. Kau tak pernah komplain sama sekali. Aku tak tahu, kata Imam Hasan Basri. Pokoknya aku tampung. Apa yang mengajarkan engkau menjadi orang baik ini? Islam. Ini agama Islam itu, iya. Saksikanlah wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam tetangga itu. Gara-gara kelembutan. Bukan Imam Al-Hasan Al-Basri menceramahi dia tiap hari datang ngajak masuk Islam, enggak. Dengan akhlaknya itu tertawan hatinya masuk Islam. Sekarang berapa banyak tetangga kita tak tertarik masuk Islam gara-gara menengok kita orang Islam. Salah parkir sikit aja di depan pagar, mengamuk keluar kebun binatang. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin. Katanya Nabi Muhammad itu baik. Aku menengok tetanggaku inilah tak jadi aku masuk Islam, Pak Ustadz. Kalau ku dengar ceramah itu baik kali Islam ini. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam ini terdinding gara-gara orang Islam. Agama Islam ini terhijab gara-gara orang Islam. Agama Islam ini bagus, mengajarkan hubungan pada tetangga baik. Tapi bintang iklannya tak menarik. Alhamdulillah tema kita malam ini adalah tetanggamu adalah surgamu. Karena kalau tidak baik kepada tetangga, melayang surga, berubah menjadi neraka gara-gara zalim, aniaya kepada tetangga. Saya Abdul Somad hanya sekedar berusaha. Belum sempurna. Ke depan mudah-mudahan dengan kajian malam ini kita menjadi lebih baik. Sebagaimana biasa, jam 20.40 itu kita serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bang Alvin Firdaus, saya serahkan untuk dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lugas, lengkap, padat. Mudah-mudahan Abang Kakak bisa menyimak apa yang menjadi poin-poin tentang bab tetangga ini. Insya Allah kita akan lanjut ke sesi berikutnya, Bang Kakak Bunda. Di sesi tanya jawab ini, kurang lebih nanti ada beberapa jamaah yang kami persilahkan ya, untuk bisa tanya jawab langsung. Sebelum itu, kami ingin menyampaikan informasi, jadi bagi Abang Kakak yang ingin bergabung di grup WhatsApp, kami sudah menyiapkan
grup WhatsApp untuk program Hijrah Bersama UAS ini. Nah, linknya kami sampaikan di kolom chat. Di kolom chat, silahkan untuk yang belum bergabung saja ya. Cukup untuk yang belum bergabung. Jadi kalau yang sudah bergabung di grup Hijrah Bersama UAS, itu tidak perlu bergabung lagi. Klik linknya, nanti akan langsung tertaut menuju grup Hijrah Bersama UAS. Klik linknya. Baik, Masya Allah. Mungkin dimulai dari dialognya dari sebuah hadis yang kami temukan, Ustadz, bahwa Rasulullah itu saya baca sebuah hadis, kalau kita masak itu dianjurkan untuk memperbanyak kuah supaya tetangga itu ikut merasakan juga, Ustadz. Dari hadis tersebut, apakah ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu memprioritaskan tetangga di bab sedekah, Ustaz? Karena kami juga menemukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 215 juga bahwa berbunyi yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Nah, wal aqrabin di sini apakah ini juga disebut sebagai tetangga, Ustaz? Baik. Idza tabakhta, kalau engkau memasak, fa'akthir ma'aha, banyakkanlah kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Karena susah sampai di Madinah. Miskin. Andai kau masak kuah pun banyakkan kuah. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalau kau punya sebiji kurma, maka sebelah, bisyiqqi, kau belah dua, sebelah ke mulutmu, sebelah ke saudara. Artinya semua mengisyaratkan kepada berbagi. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan, imannya tak diakui. Disuruh memasak lebihkan kuah. Untuk siapa? Bagi kepada tetangga. Wal aqrabin, walizil qurba, kerabat. Wal jarizil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Qurba, akrabin dari kata qarib, dekat. Dekat apa? Dekat hubungan kekerabatan. Sedangkan tetangga disebut dengan jar. Ada tetangga yang kerabat, ada tetangga yang tidak kerabat. Mana yang lebih dekat? Tetangga yang kerabat. Karena dua-duanya dapat. Dapat tetangganya, dapat kerabatnya. Untuk apa? Untuk berbagi, tolong menolong. Tolong menolong itu ada dua. Tolong menolong dengan materi, beras, makanan, minyak, pakaian. Tolong menolong non materi, nasihat, sumbang saran. Maka selalu disebut terima kasih atas partisipasi material dan moral. Material, materi, benda. Moral, moral, akhlak. Kalau kita mampu, buat baiklah dengan harta. Tak mampu buat baik dengan harta, maka dengan tenaga. Tak sanggup dengan tenaga, tahan diri untuk tidak menyakiti. Kalau menahan diri untuk tidak menyakiti pun tak bisa, maka habislah sudah usaha kita untuk berbuat baik. Kalau menahan diri itu kan tak ada yang keluar. Duit tak keluar, nasihat cakap tak keluar. Hanya menahan diri untuk tidak menganiaya orang lain. Demikian Bang Alfi. Wallahu a'lam. Apa Ustaz? Baik, satu lagi pertanyaan, Ustaz. Tetangga ini kan kadang punya dua mata pisau, Ustaz ya. Kadang ya alhamdulillah kalau kita bisa berjumpa dengan keluarga tetangga yang baik hati begitu. Tapi ya nauzubillah, andaikan kalau kita ketemu dengan tetangga yang kondisinya itu agak toksik, misalnya mengganggu, nauzubillah lah. Seperti apa sikap kita sebagai seorang muslim, Ustaz, dalam menanggapi tetangga yang seperti itu? Apakah ya tetap berbuat baik saja, atau bolehkah kita misalnya bersikap acuh tak acuh mereka, ya sekedarnya sajalah, karena memang orangnya atau ya orang yang kita maksud ini cukup menyakiti kita gitu, Ustaz.
Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan buruk, maka balasannya buruk juga. Perbuatan jelek, balasannya jelek juga. Perbuatan jahat, balasannya jahat juga. Buruk balas buruk, jahat balas jahat. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya Allah yang nanggung. Tak disebutkan balasannya apa. Surprise. Ayat ini mengandung dua. Yang pertama fikih. Secara fikih, secara hukum, maka kita boleh membalas. Tapi setelah hukum, ada yang lebih tinggi daripada hukum, yaitu akhlak. Maka secara akhlak, bagaimana kita bersikap? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain sifatnya. Ada sifat manusia ini, kalau kita kasih hati, minta jantung. Kita kasih tangan, diinjaknya kepala kita. Orang begini mengajarnya mesti dengan hukum. Tapi ada orang, kalau kita balas baik, tertawan hatinya. Meleleh air matanya. Menyesal dia buat jahat dengan kita. Bisa kita agak-agak, bisa kita duga-duga, berdasarkan pendapat-pendapat sahabat jiran tetangga, mana yang mesti dimaafkan, mana yang mesti kita ambil tindakan. Dalam beberapa kasus, saya membawa ke pengadilan. Kata Pak Polisi, ini nanti BAP, Ustaz akan dibawa ke Polda. Siap, saya kosongkan 1 hari. Nanti di Polda, Ustaz kosong sehari, habis itu dibawa ke pengadilan. Saya kosongkan sehari. Karena orang ini mesti dikasih pelajaran. Tapi ada orang-orang yang tidak. Karena menurut saya, membuang-buang energi. Jadi bisa kita berijtihad dalam hal ini untuk mengambil tindakan atau tidak. Ada beberapa orang, kalau kita terlalu dekat, terlalu akrab, menimbulkan mudarat. Maka, kata pepatah orang Melayu, genting tak putus. Putus jangan, tapi genting. Genting itu ibarat tali, karet yang ditarik, nyaris-nyaris macam putus, tapi tak putus. Say hello, apa kabar, sehat, cukup. Sewajarnya saja. Karena kita udah tahu, ini orang kalau nanti berlanjut, ini panjang ceritanya. Begini, begono, kita tahu. Kita cut aja. Tapi putus tak boleh. Nah, jadi, berlaku pada hukum, hukum itu tidak buta. Hukum tetap juga ada di sana yang disebut dengan urf. Makanya pengambilan hukum dalam Islam itu 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf, bagaimana kebiasaan? Bagaimana kebiasaan orang menangani orang ini? Oh, dia ini nggak bisa Pak Ustadz. Kalau tak dibawa ke hukum, habis kita. Nah, itu mesti bawa hukum. Orang ini memang awal-awal begini Pak Ustadz. Tapi kalau lama-lama nanti baik. Orang model begini, dibaik-baikin, insya Allah baik. Nah, jadi itulah perlunya kita berinteraksi dengan orang lain. Tetangga kita ini ada yang lebih tua, didulukan selangkah, ditinggikan seranting, banyak asam garam pengalaman hidupnya. Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Tak sia-sia orang yang mau istikharah dan tak menyesal orang yang mau minta pendapat orang lain. Demikian, Mas. Baik, Masya Allah. Jawabannya insya Allah ini menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Pertanyaan Kak Betty dari Pekanbaru, mudah-mudahan juga ikut terjawab. Kak Az-Zahra, sejenis ya pertanyaannya ya. Tetangga yang agak menyakiti begitu. Baik, kami langsung persilahkan bagi Bang Kakak, Bunda yang ingin bertanya. Silakan raise hand. Kami pilih dari Ahwat terlebih dahulu. Ibu Tarsih Yulianingsih. Silakan Ibu. Mic-nya belum terbuka Ibu. Open mic-nya dulu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ini mengenai
kebiasaan di kampung kalau ada orang meninggal kan suka bawa beras, itu yang punya beras bawa beras, kadang yang punya uang bawa uang. Terus kalau di kampung saya nih kebiasaan zaman orang tua dulu katanya, kalau orang bawa beras terus pulangnya si isi baskomnya itu diisiin uang sama sama pihak keluarga yang orang yang meninggal itu, katanya buat sodako orang yang meninggal kepada tetangganya itu, katanya itu gimana Ustadz menurut hukum Islam? Gitu aja. Karena itu nggak bisa dihilangkan gitu. Padahal di Ustadz setempat saja udah menyarankan katanya itu nggak boleh nggak boleh diisi uang lagi katanya si baskom tempat berasnya itu katanya. Tapi pihak keluarga yang meninggal bilangnya ini buat sedekah orang yang meninggal itu kepada para tetangga yang takziah gitu. Ada hukum asal, ada praktek di tengah masyarakat. Saya ulang sekali lagi, ada hukum asal. Hukum asal di dalam kitab. Ada prakteknya di masyarakat. Hukum asalnya boleh jadi benar, tapi begitu sampai ke masyarakat jadi salah. Contoh, saya bersedekah kepada orang. Bersedekah air. Ini air untuk kamu. Pahalanya untuk almarhum ayah saya dan almarhumah emak saya. Perbuatan ini sunnah, baik. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi namanya Sa'ad. Bertanya, ummi matat, emak saya mati meninggal. Afa atasaddaqu anha. Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang afdal? Sakyul ma, ngasih air minum. Jadi perbuatan saya memberi air minum kepada orang, pahalanya untuk almarhum ayah saya, almarhumah emak saya. Perbuatan itu baik, sunnah, ada dalilnya. Tapi ketika sampai ke masyarakat, bisa jadi salah. Gimana ceritanya bisa jadi salah di masyarakat? Menjadi kebiasaan, kalau ada orang mati, maka disediakan duit di dalam baskom. Tamu yang datang ngambil duit sedekah dari orang keluarga yang mati. Yang jadi masalah, ketika yang meninggal ini orang miskin. Ayahnya mati, dia sendiri susah. Tapi kalau dia tidak buat, tetangga akan ngomong, ayahmu menderita karena kau tak bersedekah. Akhirnya dia ngutang. Inilah orang yang paling malang di atas dunia. Sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Sudahlah ayahnya mati, dia susah, ngutang pula lagi. Gara-gara cakap tetangga. Makanya dibuatlah pengajian di sana. Dibuat pengajian, tablik akbar, tanya jawab. Wahai orang-orang kaya di kampung ini, wahai tuan-tuan tanah, tuan-tuan takur, kalau kalian mau bersedekah, meninggal keluarga kalian, maka sedekah kalian sampai. Tapi jangan sampai dijadikan standar. Sehingga semua orang kampung mesti menyiapkan duit dalam baskom. Jangan sampai kalian ngutang untuk buat bubur kacang hijau. Karena kalau tidak dibuat, maka perlunya Ustadz menjelaskan. Saya tidak akan pernah berhenti menjelaskan. Jangan susahkan keluarga mayat almarhum dengan permintaan macam-macam. Siapa yang bisa mengelola ini? Serikat Kematian BSKM. Serikat tolong-menolong. Maka kumpulkan semua masyarakat. Kepada bapak ibu yang kaya-kaya, silakan sedekah untuk almarhum. Kepada yang menengah ke bawah, jangan khawatir, kami sudah iuran. Bulanan sudah kami kutip. Jadi kalau ada yang meninggal nanti, jangan pikirkan makan minumnya. Kami yang bawakan air. Kami yang akan bawakan makanan. Tapi bagi yang kaya mau bersedekah, silakan. Maka insya Allah masyarakat terdidik dengan baik. Yang kaya jadi rajin bersedekah. Yang susah tidak terlilit hutang. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terjawab ya Ibu? Iya, terjawab. Terima kasih Ustaz. Afwan. Baik, kami pilih langsung
dari Zoom, Ibu Mela Reika. Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Semoga keluarga Ustaz diberkahi selalu dan sehat selalu. Amin. Begini Ustaz, kami baru pindah dan saya sebetulnya senang bukan memelihara kucing tapi memberi makan kucing yang ke rumah gitu. Tapi saya tidak memeliharanya. Nah, kemudian di tetangga kami itu komplain karena kucing itu sering buang kotoran di jalan karena di sini sudah tidak ada lagi tanah-tanah untuk buang buang kotoran kucing gitu. Jadi mereka komplain dan suatu saat saya disodorkan kucing itu harus dibuang atau dibawa ke tempat lain atau ke pasar oleh tukang rongsokan gitu, dan saya sendiri malah yang harus bayar uang itu. Apakah saya berdosa membuang kucing itu atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bercerita tentang seorang perempuan yang pelaku zina, jahat, diampunkan dosanya gara-gara mengasih minum anjing. Tapi juga Nabi bercerita tentang seorang perempuan yang ahli ibadah, masuk neraka gara-gara tidak mengasih makan kucing. Apa hikmah di balik itu? Bahwa kesalehan tidak diukur hanya dari ritual, tapi kepedulian kepada makhluk Allah. Perbuatan ibu memberi makan kucing tidak salah. Tapi dengan diletakkannya makanan di depan rumah, kucing kalau udah tahu dia itu ada makanan, dia datang tiap hari. Habis dia makan di depan rumah ibu, dia akan angkat kakinya kencing di pagar tetangga. Habis itu dia lanjut lagi jalan Lalu kemudian perbuatan ibu yang baik dianggap menjadi tidak baik karena akar muasal perkara itu karena perbuatan ibu ngasih makan kucing. Jadi bagaimana solusinya? Disediakanlah satu tempat khusus. Kalau mau rawat kucing ini baik. Rawat kucing ini, kasih dia makan, ada komunitas pencinta kucing. Sehingga orang yang membuang anjing ke dalam sungai yang ada buaya ditangkap polisi. Apalagi kucing. Ada yang penyayang binatang, itu ada webnya, ada grupnya, ada pencinta-pencinta ini. Jadi kalau mau, pelihara betul-betul. Kalau setengah-setengah tak sanggup, cari suatu tempat. Biasanya kalau perumahan tetap ada fasum, fasilitas umum. Maka letakkan di situ satu tempat khusus yang tidak kena pasir supaya makanannya tak kotor, maka kucing liar, kucing liar makan di situ. Begitu juga perilaku kita terhadap burung. Di Turki ada satu tradisi, menjelang musim dingin, orang ramai-ramai ke tepi hutan meletakkan gandum. Kenapa? Karena musim dingin nanti gandum-gandum di kebun gandum mati. Maka burung-burung akan pergi ke tempat itu untuk mencari makan. Beda sama tempat kita, tak ada musim dingin. Jadi setiap daerah punya tradisi untuk peduli kepada hewan. Ibu jangan berhenti buat baik hanya karena ada orang tak baik. Kalau berhenti kita buat baik gara-gara orang tak baik, lalu apa beda kita sama dia? Teknisnya saja dirubah. Cari tempat yang terbuka, tanah lapang, sehingga kalau kucing itu habis makan di situ, tak lama setelah itu dia berjalan, belum sampai ke rumah orang, maka dia di rumput-rumput, di pasir. Ini. Jadi teknisnya saja. Mudah-mudahan perbuatan baik ibu fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah. Ya Rasulullah, apakah perbuatan kami pada binatang ini ada pahalanya? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik pada setiap hati yang basah bernilai sedekah. Kucing itu hati yang basah. Bahkan Nabi menyebut hadis tentang kucing. Maka
perbuatan ibu tetap istiqomah, teknisnya saja dirubah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, langsung saja kita ke penanya berikutnya. Kami persilahkan Bapak Herman dari Bandung. Silakan Bapak. Kurang dekat Bapak, suaranya kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya tetangga, tapi itu dia pemerintah. Kita tidak tahu aturan agama yang lain. Apa yang harus buat tidak tetangga tersebut berduaan. Gimana kalau Kurang jelas Bapak. Ustadz dengarkah Ustadz? Kami pun nggak jelas nih sampai sini. kita punya tetangga muslim, dia belum berikan. Kita tidak tahu aturan agama mereka. Kalau kita kan dilarang berduaan. Saya sebagai tetangganya bagaimana menegur, apakah biarkan. Kurang jelas. Kami coba konfirmasi Pak ya. Terkait cara ibadah tetangga ya, bagaimana kita ngajarin cara beribadah, begitu Bapak? Mic-nya kurang jelas. Tahan dulu Pak. Nah, ini jelas. Ya. Assalamualaikum. Gini Pak Ustaz, saya ulangi lagi. Kita punya tetangga non Muslim yang belum menikah, karena kan kita tidak tahu aturan agamanya mereka. Tapi kita sebagai non Muslimnya, kalau kita kan berduaan belum nikah kan nggak boleh. Nah, kita harus bagaimana menyikapinya? Karena lihat berduaan seperti itu, apakah boleh kita menegur apa bagaimana? Kita ini tinggal di negara hukum. Hukum kita berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan yang terendah paling bawah ada RT, ada RW. Maka dudukkan bersama. Kalau kita tinggal di komplek perumahan tetangga ada yang tidak Islam. Perbuatan yang bagi kita mungkar, bagi saudara kita itu tidak mungkar. Contoh, duduk minum khamar. Itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi kita itu perbuatan mungkar. Jadi kalau kita duduk bersama, kita menemukan solusinya. Mungkin kalau mau duduk kongko-kongko, mungkin di dalam rumah. Atau di rumah yang ada terasnya tertutup, sehingga tidak dilihat oleh anak kita, saudara kita yang perempuan. Begitu juga masalah berdua-duaan. Mungkin kalau perbuatan itu di depan mata kita sebagai orang muslim yang taat beragama, maka kalau dia mau, ya di dalam rumah dia, kita tidak urus perbuatan orang dalam rumah orang. Ini pagar rumah dia, dalam rumah dia. Tapi saya rasa tidak ada saudara kita yang non-muslim membiarkan anak gadisnya melakukan perbuatan free sex, seks bebas. Itu nggak ada. Karena tidak ada fitrah naluri seorang bapak yang mengizinkan anak gadisnya, anak perempuannya melakukan dia mereka tetap juga ada aturan pernikahan. Jadi secara etika moral, jadi tidak semuanya bisa diselesaikan dengan aturan agama kita. Karena saudara kita ini bukan di dalam lingkaran kita. Nah, maka kita sampaikanlah kepada
pemerintahan terendah yang ujung tombak, Pak RT, Pak RW tolong dudukkan masalah ini. Sehingga dibuatlah aturan. Aturan itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Itulah pentingnya musyawarah, duduk. Diangkat RT itu diangkat kita yang milih. Pilihan kita. Mudah-mudahan solusi ditemukan dengan bermusyawarah. Makanya salah satu dari Pancasila itu adalah permusyawaratan. Kita mengenal ada namanya musyawarah mufakat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.